itu kayak ada merhatiin, kayak ada siapa deh. Cuma kayak sebagian kepala gitu doang. Dia kayak orang ngintip gitu, kayak orang ngintip. Pas saya perhatiin jelas, saya liatin aja. Nggak taunya Bang itu pocong. Lah kok merinding lagi, ada apa lagi nih dalam hati saya kan. Karena posisi saya di atas Bang. Kan di atas jadi kelihatan semua tuh. Mau pohon, mau lapangan, mau apa, saya kelihatan semua tuh. Di lapangan Bang ada kan pohon mangga. Itu saya perhatiin ada kayak karung ngegantung. Saya perhatiin Bang ya. Itu karung apa bukan? Buset Bang, nggak taunya itu karung ternyata pocong yang di bawah, yang di rumah kosong tadi. Yang pertama itu. Iya, iya. Anehnya itu dia ngegat posisinya. Dia kayak ketat ke pohon mangga, itu gini Bang. Gila, merinding gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badu Keclo. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan di samping gua nih udah ada Agoy Marogoy, udah lama dia ngikut syuting. Selama kita syuting dia ada, tapi di belakang layar tuh, di belakang kamera. Kali ini dia mau ikut opening karena mau dekat-dekat sama gua terus. Nah, kita fokus ke cerita nih. Kali ini kita udah berhasil mendatangkan narasumber. Cukup jauh nih Sob, dari Provinsi Banten. Nah, jauh-jauh beliau mau menceritakan tentang kisah pengalamannya waktu tugas di salah satu proyek yang ada di daerah sana juga nih. Nah, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo, Siapa namanya nih Bang? nama saya Najiullah, tapi biasa dipanggil Aril. Aril? Iya. Dengarlah aku. Bukan itu ya? Bukan. Oh bukan, oke. Dan Bang Aril tinggal di mana Bang Aril sekarang nih? Saya tinggal di Serang, Banten. Oh Serang, Banten. Wah, jauh banget nih Sob. Kita terima kasih ya Bang Aril ya, nyempetin waktunya datang ke sini nih. Mungkin di sini ada warga Serang nih, sapa-sapa nih Bang Aril. Halo teman-teman, Wong Serang, Banten. Jangan lupa tonton Badru Caps Lock. Siap, kita gaskan. Oke, dan kejadian ini di daerah sana juga atau di mana Bang? Kejadiannya di Serang. Serang juga. Oke, siap. Tahan dulu Bang Aril ya. Oke, siap. Sebelum kita ceritanya buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp di bawah ini nih. Gak usah lama-lama lagi, langsung kita merinding syahdu bareng Agoy. Wah. Gimana nih Bang Aril kisah pengalamannya nih? Jadi waktu itu, tepatnya tahun 2024. Oke. Tahun 2024 itu saya udah mulai jadi kuli. Oh, oke. Tapi sebelumnya, sebelum jadi kuli kan sempet di kaligrafi dulu ya Bang ya. Kaligrafi Arab gitu? Iya, saya dibikin di kaligrafi. Iya, iya. Pas waktu itu karena saya juga sempet ikut sama almarhum bapak ya. Ikut almarhum bapak, ya jadi kuli lah, jadi kenekin bapak gitu. Ya akhirnya saya tahu yang namanya dunia perbangunan gitu. Yang namanya kuli bangunan saya tahu dari almarhum gitu. Dan semenjak almarhum nggak ada, barulah saya udah mulai. Alat-alat almarhum kan sebagian ada di saya, dititipin. Karena sayang gitu, ada alat kalau nggak dimanfaatin, akhirnya saya ulik, saya manfaatin juga buat ya kerja kuli bangunan. Pada tahun 2024 itu, alhamdulillah saya dapat proyekan, nggak jauh dari kontrakan saya. Oke. Namanya Pak Ari. Pak Ari itu ngasih proyekan ke saya, bikin kanopi yang di teras tuh Bang, yang di teras itu. Beliau nelpon saya sore itu. Jadi sore nelpon saya, nyuruh saya datang malam habis Isya lah. Habis Isya saya datang ke rumah beliau. Kita obrolin pembuatannya seperti apa. Malam itu langsung deal, Bang. Oke. Mulailah paginya itu, ya pagi kisaran jam setengah 8 saya datang ke rumah beliau. Saya datang,
bahan juga datang, udah siap semua. Abang sama siapa waktu itu timnya? Ada berapa Saya orang? sendiri bang. Oh sendiri? Iya. Oke. Saya kebanyakan itu kerja seringnya malah sendiri. Iya, iya. Ya tapi ada sih yang kalau kerjanya agak sulit, saya butuh bantuan, ada sih, ada temen yang mau bantuin. Tapi lebih sering sendiri lah. Nah pas waktu Pak Ari ini, lagi ngerjain Pak Ari kanopinya ini, saya sendiri. Oke. Awalnya sih saya kerja tuh aman-aman aja bang, karena kan pagi bang ya, pagi saya kerja itu normal aja. Saya kerja dari pagi sampai maghrib itu saya aman, Oke. normal kayak biasa, orang kerja aja normal bang, nggak ada masalah itu. Nah barulah nih bang nih, pas maghrib, mendekati maghrib bang. Pas adzan maghrib bang, kan di samping rumah Pak Ari ini ada rumah kosong bang ya. Oke. Ada rumah kosong, dengar-dengar sih kata tetangga-tetangga sih ada kali hampir 10 tahunan nggak ditempatin gitu. Satu lantai atau dua lantai? Rumah biasa bang, rumah satu lantai. Satu lantai. Oke. Biasa. Karena posisi bikin kanopi Pak Ari ini, saya kan bongkar genteng bang. Jadi yang punya Pak Ari minta agak tinggi si kanopinya itu, biar adem katanya. Ya udah, karena posisi bongkar genteng, jadi mau nggak mau kerjaan saya lemburin sampai beres bang. Jadi nggak boleh yang kalau bongkar genteng kita kalau tunda tuh nggak bisa. Iya. Karena khawatirnya hujan bang. Kita kan nggak tahu tiba-tiba hujan, ya rumah orang berantakan nanti kan. Karena udah deal sama yang punya rumah, sama Pak Ari sama istrinya juga, dilanjutin sampai beres. Jadi saya lembur tuh bang sampai malam. Di lembur bos. Jadi rumah Pak Ari nih bang ya. Ini posisinya itu sebelah kanannya tuh bang, itu rumah kosong. Di belakang rumah kosong itu ada pohon melinjo. Itu banyak tuh bang tuh, pohon melinjo banyak. Sebelah kirinya itu lapangan kayak lahan kosong itu bang. Cuman ada pohon mangga itu gede bang, satu. Iya. Pohon mangga itu. Pas adzan maghrib tuh bang, adzan maghrib itu rumah ini sepi amat itu bang. Nggak ada orang yang lewat. Ya mungkin maghrib bang ya, posisi maghrib juga. Tapi kayak hawanya tuh beda tuh bang. Saya kayak ada yang merhatiin tuh bang. Tuh udah mulai kayak ada yang merhatiin, hawa nggak enak. Itu posisi saya lagi beres-beres padahal bang, nggak kerja saya bang. Iya. Maghrib kita kan nggak enak, nggak mungkin maghrib kita masih kerja aja. Saya cuma beres-beres dikit bang, beres-beres nyiapin lah, atau yang buat abis maghrib saya lanjut lagi gitu. Pas lagi beres-beres tuh bang, itu kayak ada bunyi duk duk duk, kayak orang mukul tembok gitu bang. Oke. Saya cari, pas lihat di rumah kosong tuh bang, kan saya beres-beres itu bang di rumah kosong tuh bang, barang-barang tuh ada di rumah kosong semua. Oh iya. Saya tengok pas di rumah kosong itu kan bang, itu kayak ada yang merhatiin, kayak ada sosok tapi nggak jelas itu bang. Saya perhatiin tuh bang ya, saya liatin aja, itu apa tuh ya? Cuma kayak sebagian kepala gitu doang, kayak orang ngintip gitu, kayak orang ngintip. Pas saya perhatiin jelas, saya liatin aja, nggak taunya bang itu pocong bang. Kepala pocong itu bang. Itu jelas banget, matanya itu dia kayak bolong bang. Kalau mukanya hitam semua, nggak kelihatan. Pokoknya nggak ada bentuk-bentuk, nggak tuh, hampir nggak kelihatan bang. Langsung tuh bang, merinding saya semua bang, merinding semua. Tapi sempat saya ngomong bang, sempat ngomong gini saya, udah saya lagi kerja, masing-masing aja, jangan ganggu. Saya lagi cari nafkah buat anak istri. Kalau mau ganggu pergi sana, kalau nggak kamu yang pergi, saya yang pergi nih. Saya bilang kayak gitu bang. Ya nantangin lah, bukan nantangin, artinya gimana lah biar ngilangin rasa takut juga kan bang ya. Kasih paham buat si pocong itu. Iya, nggak taunya bang, yang tadinya cuma kepala doang, sebagian badan cuma kepala itu bang, itu tiba-tiba pas saya nengok lagi tuh bang, nggak taunya bang, itu saya ditampakin wujud full. Oh, full pocongnya ini? Full bang. Itu dari ujung kepala sampai kaki itu nunjukin semua bang. Yang anehnya bang, itu kaki pocongnya tuh bang tuh, itu kayak jinjit. Kayak jinjit. Iya. Tuh tambah merinding saya bang, udah nggak karuan pikiran.
Yang namanya baru kali ini saya ditunjukin full, artinya ditunjukin kayak gitu baru kali ini saya bang. Karena polisi takut tuh bang ya, takut banget, saya udah merinding tuh bang. Mau lari, rumah jauh, mau minta tolong, gak ada orang bang. Itu anehnya bang, gak ada orang satupun bang. Padahal baru maghrib ya? Baru maghrib padahal. Ya mungkin orang mungkin lagi sholat atau apa. Iya. Tapi ya nggak segitunya amat gitu. Itu aneh, benar-benar aneh. Udah tanpa pikir panjang tuh bang, saya beres-beresin bang, saya pindahin bang. Bahan-bahan yang tadinya di sebelah rumah kosong itu yang saya taruh barang, saya pindahin semua bang. Saking takutnya saya. Iya. Saya beresin semua, saya pindahin, saya diem di situ bang. Sambil ya baca-baca bang lah. Di rumah kosong ini atau rumah Pak Ari? Rumah Pak Ari. Saya pindahin semua di situ. Saya sempat sih tadi mau manggil yang punya rumah, kan ibunya kan ada di situ di dalam. Cuman gak enak juga takutnya kalau saya ngomong, takutnya beliau juga takutnya kan. Iya. Kayak saya diem aja, saya diem di situ. Jadi bingung, posisi bingung, ketakutan, mau minta tolong sama orang, gak ada orang lewat, gak ada orang keluar, mau manggil yang punya rumah, gak enak juga kan takutnya. Iya. Akhirnya saya takut sendirian di situ, udah merinding gak karuan. Saya cuma bisa baca doang. Ya namanya orang awam bang ya, ya paling bisa baca ayat kursi segala macem, istighfar yang banyak gitu. Waktu itu abang nggak maghriban? Enggak bang. Oh enggak. Enggak bang. Itu salah saya mungkin di situ. Iya. Mungkin salah saya di situ. Ya posisi juga mau pulang juga jauh sih, sebenarnya jauh, nggak terlalu deket sih bang. Terus jalannya juga sepi. Karena posisi takut ya nggak mikir ke situ bang. Iya. Saya cuma bisa diem, baca lah. Iya. Nah habis saya diem tuh bang tuh, saya beraniin diri bang. Karena udah lama kan saya habis ngerokok segala macem, saya beraniin diri lah. Karena mendekati Isya kan, saya beraniin diri lihat sebelah ya rumah kosong itu bang. Ya takutnya masih ada. Saya lihat, alhamdulillahnya udah nggak ada bang. Alhamdulillah udah nggak ada tenang tuh. Ada tenang dikit saya. Tapi tetap deg-degan tuh masih ada, merinding tuh masih ada. Ini rumah kosong ini bentuknya masih bagus atau udah hancur bang? Fisiknya masih normal biasa, cuman ya kotor bang. Oh ya nggak kerawat lah. Nggak kerawat. Baik. Ya masih mikirin kebayang-bayang pocong bentuknya kayak gitu bang. Ya yang namanya baru orang pertama kali dilihatin wujud pocong bang. Iya. Dan waktu itu bang, mau nggak mau saya harus tetap lewat rumah kosong itu bang. Kenapa? Karena tangga ada di sebelah rumah kosong itu bang. Karena akses buat naik ke atas ada di situ, cuma di situ. Kalau lewat tempat lain nggak bisa. Mau nggak mau saya balik lagi ke rumah kosong lagi bang. Mau naik ke atas, mau lanjutin kerja tuh bang. Itu udah ada azan Isya tuh. Saya lanjut kerja. Nah di situ sejam 2 jam masih aman tuh bang. Tetap sih ada hawa-hawa merinding, hawa takut masih ada itu bang. Cuman dibikin tenang, dibikin rileks lah sama saya waktu itu. Nggak taunya mendekati 8:30 lewat lah kalau nggak salah itu bang. Itu ada yang manggil bang. Ada yang manggil. Ril. Karena refleks ya bang ya dipanggil. Ya bu. Keren saya ibu yang punya rumah bang. Itu posisi abang di mana waktu itu? Udah di atas udah. Oh di atas genteng. Udah genteng udah. Itu lagi masang reng tuh bang ya. Itu ada yang manggil karena suaranya cewek. Kirain saya itu ibu yang punya rumah. Iya. Saya sapa juga, ya bu. Itu nggak ada. Nggak ada orang bang. Situ saya diem lagi di atas. Dia manggil siapa? Sempet diem, ya sambil nyebut lah sambil di dalam hati gitu. Ya Allah kok gini amat saya kerja. Baru kali ini soalnya. Saya belum pernah ngalamin yang kayak gini gitu. Berapa kali saya kerja, baru kali ini dibikin setakut ini gitu. Beres itu bang udah yang ibu manggil itu bang. Kirain saya tenang udah, nggak ada lagi udah. Mudah-mudahan nggak ada lagi lah. Nggak taunya tiba-tiba bang. Kan karena posisi rumah ibu itu di belakangnya itu kan ada pohon melinjo. Itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, itu goyang sendiri bang. Beda bang, kalau ketiup angin sama yang goyang sendiri. Iya. Itu beda bang. Goyangnya begini? Ya goyang itu bang. Oke. Kalau angin kan normal lah itu. Kalau ini beda bang. Saya lihat kok aneh amat. Pohon goyang kayak gitu, ada apa tuh? Udahlah pikir positif aja. Jangan dibikin
tambah takut sih. Saya mikirnya kan karena kerjaan masih panjang nih, masih belum beres bang nih, masih belum beres. Saya takutnya hujan karena posisi kan nguber kerjaan juga tuh. Itu pas saya mau lanjut masang reng tuh bang, itu ada yang nyiram pasir. Nyiram pasir? Iya bang. Di mana pasir? Di atas, posisi di atas. Oh, genteng? Iya, saya di atas lagi masang reng tuh bang. Itu ada yang nyiram pasir dari pohon melinjo itu bang. Itu pas langsung di belakang saya, di punggung tuh bang, pers itu. Ya kayak orang disiram pasir. Iya. Kaget saya bang, lah kok ada yang nyiram pasir tuh. Saya lihat kanan kiri, itu takut sebenarnya takut itu bang. Tapi saya beraniin lihat kanan kiri, itu nggak ada orang bang. Saya nengok ke bawah, lihat ke bawah kayak rumah kosong itu nggak ada orang juga. Kirain saya udah beres, udah itu doang, udah nggak ada lagi. Tolong jangan, sambil ngucap bang, sambil ini apa namanya, doalah sendiri. Ya Allah, tolong sih jangan dibikin kayak gini, tolong sih dibikin lancar. Itu baru selesai ngomong kayak gitu, tangga yang tadinya diem itu ngegeser sendiri bang. Udah makin nggak karuan bang. Di atas saya mau turun takutnya ada di bawah. Di atas aja saya bingung mau ketakutan sendiri. Saya diem, ada selang beberapa menit tuh bang, ada yang ketawa bang, cewek tuh bang. Kayak hihihi gitu. Saya cari tuh sumber suaranya, karena posisi suara itu kayak di pohon melinjo. Saya liatin, saya perhatiin tuh bang, nggak taunya itu ada cewek nangkring bang di pohon melinjo. Gila. Itu mukanya pucet, rambutnya panjang, pakai baju putih. Udah pikir saya itu kuntilanak. Diem saya, saking takut lagi ngeliat kayak gitu lagi. Yang tadi pocong, nggak taunya sekarang kuntilanak. Udah makin nggak karuan kerja bang. Gila, malah di atas lagi posisinya ya. Saya turun takutnya, di bawah ketemu pocong lagi. Di atas udah ada kuntilanak. Diem saya bang, ya Allah kok gini amat. Tolong sih ya Allah, baru kali ini saya dibikin kayak gini. Ya kalau saya punya salah atau saya belum permisi, saya minta maaf. Sampai nyebut kayak gitu. Sampai ngomong, saya nggak ganggu. Kalau saya ganggu tolonglah jangan diganggu balik. Udah masing-masing aja. Udah diem saya bang, berapa menit tuh bang tuh. Masang reng, saya beresin tuh masang reng. Mau nggak mau saya turun lagi bang. Karena apa? Kan spandek masih di bawah bang. Mau nggak mau saya turun, lewatin rumah kosong lagi kan. Saya turun, saya naikin spandek. Naikin spandek sendiri, udah saya naikin. Di atas, udah tuh agak tenang tuh bang tuh. Ya sambil baca-baca dalam hati, masih tetap baca bang. Selang sejam 2 jam tuh nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Aman tuh. Udah naik spandek tuh aman tuh. Tapi belum dibaudin semua bang, belum dibaudin, baru naik doang. Saya ambil rokok, saya nyalain di atas bang, sambil ngerokok lah biar tenang, biar ngilangin hawa takutnya. Nggak taunya merinding lagi bang. Kisaran jam 11:30. Buset, sampai tengah malam. Gila. Terus? Ada merinding tuh bang. Tapi nggak lama bang. Ketutup sama alhamdulillah ada security lewat. Ada security lewat, nyapa saya kan. Kang Ariel, masih lanjut? Iya Kang, lembur. Lanjut, semangat. Terus saya kan ngomong langsung tuh, Bang, tolong sih. Tolong apa? Temenin dulu sini sampai beres. Ngopi sini dulu nih. Iya. Wah, nggak bisa Ariel. Kan harus keliling. Ya nggak lama juga nggak apa-apa, yang penting ada temennya. Tuh kopi rokok ada. Dia nggak mau. Oh, nggak mau nemenin? Nggak mau nemenin. Ya mungkin dia juga tugas tuh kan bang, nggak enak juga kan. Ya udahlah saya paksa sendirian lagi kan. Udah tuh orang cuma satu-satunya tuh cuma security bang yang lewat. Berarti sepi banget tuh kampung? Oh sepi banget bang. Dia di padat penduduk atau jarang-jarang rumahnya bang? Sebenarnya rumahnya jarang-jarang bang. Dari satu rumah ke yang lain itu ada berapa, ini paling kisaran 5 atau 10 meter baru. Oh iya, berarti jarak gitu lah ya? Berjarak. Jam 1 tuh bang, jam 1 kurang. Kan itu kan pas
security lewat kan setengah 12 tuh. Jam 1 kurang lah itu bang. Saya lagi masang pandek tuh, saya baut-bautin semua tuh, saya baut-bautin satu-satu tuh. Pokoknya biar rapi lah, biar cepet beres. Itu merinding lagi bang. Merinding lagi, merinding. Lah kok merinding lagi? Ada apa lagi nih dalam hati saya kan? Kok merinding lagi? Karena posisi saya di atas bang. Kan di atas jadi kelihatan semua tuh. Mau pohon, mau lapangan, mau apa, saya kelihatan semua tuh. Saya coba berdiri bang. Diri lebih, ya berarti kan lebih, kalau diri biar kelihatan jelas semua tuh. Saya berdiri bang tuh. Saya pantengin tuh satu persatu. Ada apa lagi sih nih? Kok merinding lagi? Di lapangan bang ada kan pohon mangga. Itu saya perhatiin ada kayak karung ngegantung. Saya perhatiin bang ya. Itu karung apa bukan? Buset bang, nggak taunya itu karung ternyata pocong yang di bawah yang di rumah kosong tadi. Yang pertama itu. Iya, iya. Anehnya itu dia ngegantung posisinya. Dia kayak ketarik ke pohon mangga. Itu gini bang. Gila merinding gua. Itu luar biasa bang merindingnya itu bang. Iya, iya. Udah pikiran jadi tambah kacau saya. Mau minta tolong, mau ngejerit. Ya nggak enak juga. Iya. Mau minta tolong sama siapa? Nggak ada orang bang. Tengah malam. Maghrib aja nggak ada orang, apalagi jam 1 kurang. Iya, iya. Ya bayangin aja, diliatin kayak gitu sendirian. Iya, iya. Di situ kaki saya udah lemes banget, udah nggak kuat mau ngomong apa ya. Paling bisa ya doa-doa dalam hati aja. Iya, iya. Istighfar, banyakin istighfar. Ya Allah, kok gini amat. Kerja ya. Baru kali ini ya Allah tolong gitu-gitu aja doanya. Saya diem dulu bang, diem. Selang beberapa menit bang dari saya lihat pocong yang kegantung tadi. Iya, iya. Itu bunyi gagak bang. Oh, suara burung gagak. Burung gagak. Oke. Itu awalnya hawa takut nggak ada bang, cuma kayak ada burung gagak gitu. Kayak ada burung gagak. Udah lanjut kerja aja, jojong aja. Iya, iya. Masing-masing aja. Ya dia juga nggak nampakin kan. Saya kerja tuh masangin spandek tuh bentar lagi beres tuh bang. Saya beresin, saya rapi-rapiin, saya baudin semua. Nggak taunya burung gagak itu ada di belakang saya. Burungnya ini? Iya. Oh. Itu ada burung gagak. Kalau ada yang kayak gitu kan awalnya kan pikirnya negatif bang. Saya takutnya ya bawa hal buruk lah. Oke. Sempet saya ngucap penyakit jauh, belahi jauh tuh. Saya usir kayak gitu, pergi tuh bang. Si burung gagak pergi, alhamdulillah kan. Saya lanjut lagi, lanjut. Nggak nyampe sejam, itu bunyi lagi. Gagak lagi bang. Gagak tuh kayak kok Nah, gitu ya. Oh. Itu saya cari, ternyata di posisinya itu sama kayak tempat yang tadi, nggak pindah. Oh. Posisinya di situ, dia diam di situ. Ngomong lagi saya bang, udah kalau penyakit jauh, kalau bahaya jauh. Jangan ganggu saya pengen kerja, mau beresin kerjaan lagi beres. Udah tuh, saya usir lagi. Tapi ngusirnya agak kasar sih bang, emang agak kasar. Gimana ngusirnya waktu itu? Pakai ini apa itu namanya, bekas reng tuh bang. Saya giniin kan. Tapi pergi, alhamdulillah pergi bang. Si gagak tuh pergi bang tuh. Nggak taunya, nggak nyampe setengah jam, nongol di tempat yang sama lagi. Oh, balik lagi. 3 kali bang. Iya, iya. Diusir, balik lagi. Usir lagi, alhamdulillah pergi, udah tenang saya. Ada tenang. Itu hampir jam 3 ya bang, hampir jam 3. Gila, itu bener-bener ngejar target hari itu kelar gitu ya. Gila sih. Ngejar target, intinya pokoknya harus beres aja. Iya. Saya pikir tuh udah beres bang, udah nggak ada kejadian lagi. Saya beresin tuh yang belum dibaudin, saya rapihin semua. Pokoknya ya bahan-bahan lah, biar nggak terlalu banyak PR gitu, biar beres gitu. Nggak taunya bang, pohon melinjo itu gerak lagi. Kaget saya, lah apa lagi nih? Nggak beres-beres, ya Allah dalam hati gitu. Merinding tuh bang tuh, merinding. Saya liatin lagi nih, apa lagi nih yang mau nongol nih?
Kirain saya itu kunti bang, tapi beda ternyata. Apa yang nongol waktu itu? Saya lihat itu kayak ada mata, tapi merah bang. Itu nggak ada wujudnya, cuma mata. Cuma mata, saya perhatiin di pohon melinjo tuh. Ini apa, kayak lampu, tapi kan bukan lampu. Mata tapi merah. Nah barulah pas saya liatin, saya perhatiin bener-bener tuh bang, saya liatin. Itu nggak taunya genderuwo. Itu tingginya ada 3 meteran. Dia diem, cuman natep saya tuh bang, natep saya. Itu udah nggak karuan ya. Astagfirullahaladzim, nyebut dalam hati. Kok ini beda lagi, ada lagi. Di bentuknya kayak gini, gede, tinggi, bulu semua. Udah di situ, tambah merinding, tambah nggak karuan. Udah diem, saya diem, nenangin diri lah sambil nyebut-nyebut. Saya lihat lagi, perhatiin lagi, itu masih ada. Kirain saya nongol sebentar, pergi gitu. Nggak taunya masih ada bang, masih nongolin. Itu nggak mau pergi. Bayangin lagi kerja, dipantengin sosok kayak gitu. Itu udah nggak karuan pikiran bang. Mau lari saya nggak bisa, minta tolong sama siapa. Udah paling diem, saya bakar rokok lagi. Saya kan diem tuh, diem, bakar rokok, sambil nyebut dalam hati, sambil nyebut astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak beres-beres. Itu jam 3 tuh kan bang, jam 3 tuh. Padahal bentar lagi subuh, masih ada aja nggak beres-beres. Saya bakar rokok, saya nenangin diri. Tapi tetap masih takut tuh bang. Sekujur badan tuh dari atas sampai bawah tuh udah gemeter semua. Beres-beres pun nggak nyaman. Ngerapin kerjaan tuh nggak nyaman. Mau nggak dilanjutin pengen pulang, saya jauh. Saya takutnya dia malah ngikut ke rumah kan. Aduh, diem aja udah. Nah baru tuh jam 3:30 kurang lah. Jam 3:15 tuh. Saya liatin lagi, itu alhamdulillahnya hilang. Oke. Ngilang. Alhamdulillah, tenang, rada tenang. Saya ambil bor sama apa namanya, reng tuh, sama reng buat ngerapihin, ngelurusin baut tuh bang, ngelurusin baut. Jadi saya pakai reng tuh biar nggak digaris-garis lagi. Jadi biar gampang. Saya buat sibuk sendiri biar nggak takut. Gitu. Nggak taunya itu ada auman lagi bang, kayak gini. Dari pohon itu lagi? Dari pohon itu lagi. Takut saya, lah suara apa tuh? Suara sih kayak dari pohon melinjo tadi. Pikir saya kan genderuwo yang pertama tuh bang, yang tinggi itu bang. Iya. Tapi nggak ada sosoknya bang. Saya beraniin diri, berdiri tuh bang tuh, di atas genteng tuh. Pas saya berdiri tuh bang, saya lihat ke bawah tuh pohon melinjo. Saya cari-cari tuh, suaranya dari mana tuh. Karena kan emang suaranya dari pohon melinjo. Tapi saya lihat pohon melinjo tuh nggak ada apa-apa. Kosong, nggak ada orang. Tapi masih takut saya, karena kan suaranya kan serem tuh. Suara kayak gitu, kayak ngerem tuh. Takut saya, udahlah ini udah nggak bener ya. Mending saya turun aja lah. Toh bisa dikerjain besok. Saya pikir saya ke situ kan, bisa kerjain besok. Mau turun, pas saya mau turun bang, itu tangga yang tadinya di depan mata saya itu ngegeser lagi bang. Kaget luar biasa saya. Saya lihat ke bawah, siapa yang geserin? Takut ada yang ngerjain kan. Saya lihat ke bawah, ternyata genderuwo tapi kecil bang. Ada genderuwo kecil bang, seukuran kayak 1,5 meter atau 1,60 meter tuh. Tapi tetap dia masih kecil ketimbang yang pertama tadi. Dia lari-lari di bawah tuh. Udah di situ saya kejebak bang. Mau turun saya, di bawah ada genderuwo, di atas saya ketakutan. Iya. Jadi bingung sendiri saya di situ. Udah saya diem, nggak ngapa-ngapain. Cuma bisa doa, ya Allah, mudah-mudahan ini beres. Tolong sih, bentar lagi beres. Tolong, ya Allah, tolong. Kirain saya udah beres tuh bang, udah tenang ya. Sambil doa tuh. Nggak taunya si suara kunti itu nongol lagi bang. Kedenger lagi. Ketawa lagi. Suaranya dari pohon melinjo tadi. Saya mau nengok, saya takut. Nggak ditengok, saya penasaran. Kesel soalnya. Ada keselnya juga sih bang.
Soalnya kan dikerjain saya tuh semalaman gitu. Dari pocong, ya kuntilanak, ya genderuwo. Ada keselnya juga. Saya ambil tuh paku spandek tuh bang. Saya lempar ke pohon melinjo. Saya lihat nggak ada apa-apa, cuma suara doang. Nggak taunya si kuntilanak tadi nampakin bang, jelas banget. Yang tadi di pohon melinjo sekarang pindah bang. Di bawah, di depan rumahnya Pak Ari, konsumen saya. Itu posisi jam 3:30 kalau nggak salah tuh, 3:30 hampir subuh kan. Udah bingung saya, mau dilanjutin saya kayak gini kerjaannya, nggak dilanjutin harus beres. Mau turun saya nggak bisa, tiba-tiba di bawah ada genderuwo, anakan genderuwo itu sama kuntilanak yang di depan. Itu udah nggak karuan saya bang. Di atas cuma bisa diem nunggu orang lewat. Mudah-mudahan ada yang lewat lah, nolongin saya itu ibaratnya, biar nemenin saya, biar nggak gemeteran terus di atas. Soalnya nggak bisa ngapa-ngapain saya bang. Mau kerja saya, badan itu gemeter semua sampai kaki itu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kerjaan tinggal dikit lagi. Udah saya diem aja di atas, paling bisa beres-beres sambil nyebut-nyebut dalam hati bang. Ya sebisa saya itu. Saya sambil beres-beres, ngerapihin kanopi. Itu jam 4 kurang, itu saya lanjutin kerja bang ya. Beres-beres, saya rapiin yang di atas. Tetap masih takut, masih hawa ini. Saya coba turun bang, beraniin turun. Karena kan ada bahan-bahan yang di bawah juga masih berantakan juga, saya rapihin. Saya turun dari atas ke bawah, tapi sambil lihat-lihat tuh bang, lihat bawah ada tuh, takutnya saya pas turun ada nongol itu kan bang. Alhamdulillah nggak ada, slide-nya nggak ada. Saya turun tangga, saya beresin barang-barang yang di bawah. Saya beresin barang yang di bawah tuh bang, kayak spandek, sisa-sisa potong-potongan, kanal-kanal itu kan, sisa-sisa potongan saya beresin yang di bawah kan di jalan, takutnya ganggu orang lewat atau apa, karena mendekati subuh tuh bang. Pikir saya udahlah, kayaknya udah nggak ada lagi, udah aman, udah tenang. Ini juga mau beres kerjaan, tinggal beres-beres doang. Itu nggak taunya kan, yang di samping rumah tuh kan pohon mangga bang ya, yang pohon mangga tuh bang, itu kan barang-barang kan sebagian ada yang berantakan di rumah konsumen kan, rumah Pak Ari itu kan. Itu kan ada yang dekat sama pohon mangga tuh bang, nggak jauh. Pas saya lagi beres-beres nih bang, bagian bawah, udah agak segeran nih karena udah bentar lagi beres, udahlah udah tenang nih, beres-beresin bawah, atas kan sebagian udah diberesin sama saya. Nggak taunya yang di pohon mangga itu pocong yang ngegantung nongol lagi bang. Itu masih sama nggoyang-goyang kayak gitu, itu kakinya itu nggak nampak. Itu yang tadinya saya tenang, udah agak mendingan, udah merinding lagi. Nggak beres-beres ternyata. Kirain saya udah mau pagi, mau beres, nggak taunya ada lagi nongol lagi. Langsung lari saya bang ke pos security depan. Pokoknya gimana caranya saya aman. Saya harus aman. Saya nggak mau diliatin lagi, saya nggak mau ditongolin lagi. Nyampe pos security, sialnya bang, nggak ada orang. Itu security nggak tahu kemana, nggak ada orang. Bukannya saya tenang, malah tambah takut saya. Mau minta pertolongan, malah nggak ada orang. Udah tanggung lari, mau balik lagi saya takut. Nggak balik saya, di situ sendirian juga nggak ada orang. Diam sempet tuh di pos security, diam saya, nggak ngapa-ngapain. Nunggu siapa tahu lagi patroli kan, takutnya lagi keliling. Saya tungguin, kisaran ada lah 5-10 menitan saya tungguin. Karena mau balik lagi saya juga takut kan, takutnya si pocong tuh yang ngegantung masih ada, takutnya masih nongol. Saya takut balik lagi karena yang paling serem tuh menurut saya itu yang pocong ngegantung itu bang. Itu yang bikin saya benar-benar takutnya tuh, takut banget. Diem saya di pos security, nggak nongol-nongol. Karena nggak nongol, mau nggak mau saya balik lagi bang. Balik lagi, saya jalan sambil lihat-lihat bang, lihat situasi. Itu si pocong masih ada apa enggak tuh. Takutnya kan saya balik lagi dia masih ada di pohon mangga itu. Alhamdulillahnya nggak ada bang, aman. Udah saya balik lagi, saya beresin di bagian bawah. Sialnya bang, saya udah di bawah nih, posisi udah di bawah, udah beres bagian bawah. Sialnya
bor kayak sisa-sisa baut yang di atas itu masih ketinggalan. Masih ketinggalan di atas. Mau nggak mau saya naik lagi. Ngambil bor sama sisa-sisa baut bang lah, sisa-sisa material. Saya naik ke atas lagi bang. Terus sambil kan posisi tangga itu kan ada di rumah kosong tuh bang. Saya takutnya si pocong yang nampakin di rumah kosong tuh ada di situ. Saya lihat-lihat rumah kosong tuh bang. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, aman. Cuman kayak saya takut tuh kayak ada yang merhatiin lagi bang. Kayak ada orang yang ngeliatin saya gitu di rumah kosong itu. Tapi saya beraniin diri naik ke atas lagi bang. Naik ke atas, saya ambil bor sama baut, saya rapihin semua tuh. Nah, alhamdulillahnya itu kan mendekati subuh bang ya, mendekati subuh. Mulai tuh kedengar tarhim, suara tarhim dah ya bikin tenang lah. Alhamdulillah udah pagi gitu, udah mendingan lah, kayak ngilangin rasa takut itu udah. Mudah-mudahan udah nggak ada apa-apa. Nggak lama salat, saya kedengar salat apa sih, azan subuh. Nah, dan senengnya lagi, alhamdulillah yang punya rumah Pak Ari datang bang. Pak Ari datang ke mobil, dia turun, kan masih di atas tuh bang, posisi masih di atas. Saya lagi ngerapihin yang di atas tuh, ngambil bahan lah, alat-alat segala macam. Terus Pak Ari datang, tuh nyapa saya bang. Nyapa saya, Ril, masih kerja? Iya pak, udah beres sih, cuman tinggal rapi-rapiin doang. Yaudah, hati-hati, dia tuh. Itu kan dia baru datang tuh bang tuh. Yang anehnya sih, ada janggal di situ bang. Dia buka pintu keluar dari mobil tuh agak janggal sebenarnya. Janggalnya ini gimana bang? Dia keluar itu kayak buru-buru, nggak pakai sepatu bang, nggak pakai sendal, nggak pakai alas. Dia lari jinjit tuh bang. Tapi sempat nyapa saya tuh. Ikan saya nggak ada masalah tuh. Cuma ada ya mungkin halusinasi saya karena kan ketakutan saya digangguin dari maghrib sampai pagi tuh bang. Digangguin sosok yang kayak gitu yang belum pernah saya lihat sebelumnya gitu. Udah tuh. Beliau masuk rumah, saya masih di atas posisi. Selang 5 menit tuh bang, saya dengar orang muntah-muntah. Dari mana tuh? Dari bawah sih dengernya. Kirain saya ya ada tetangga atau apa ya, yang muntah atau apalah. Tapi ada takutnya sih, takutnya pocong lagi atau apa ya. Ada takut juga sih. Selang beberapa menit, kisaran 5-10 menitan lah, itu ibu yang punya rumah, istrinya bang, itu teriak bang. Teriak, kaget saya. Lah ada apa di bawah? Turunlah saya tuh bang. Turun. Saya udah beresin barang, turun, saya ke bawah. Mau nggak mau karena teriaknya kan di dalam, saya beraniin masuk ke dalam rumah. Ngeliat ibunya lagi nangis sama anaknya. Udah tolong sama saya bang. Ini Kang Aril, ini kenapa bapak? Lah saya juga nggak tahu dalam hati kan. Tadi sih bapak keluar mobil nggak apa-apa bu. Sempet nyapa saya. Nggak taunya tuh saya suruh pegang bang ya, suruh pegang. Itu dari kaki bang, itu dingin, lari ke paha ya, sampai ke perut, itu dinginnya minta ampun bang. Kayak batu es kata saya. Biru bang, itu biru badannya. Itu baru masih sampai ke perut bang. Kepala tuh belum dingin, saya pegang itu masih belum dingin. Dan beliau pun masih sempet ngomong, meskipun nggak karuan ngomongnya. Saya pegangin, coba dikasih minum bu, nggak mau bapaknya, nolak. Itu dia, Bapak Ari itu saya lihat kayak kena angin duduk sih bang. Pikir saya sih bang, kayaknya kena angin duduk. Wah dikerok aja bu, takutnya kena angin duduk. Coba Kang Aril tolong ini tolong. Ya, karena saya belum pernah megang orang yang sakit kayak gitu, belum pernah saya bang. Nggak taunya itu yang dingin tadinya di perut bang, itu ngejalar sampai ke kepala. Itu yang saya pegang itu biru semua sini bang, sampai ke jidat ini bang, udah dingin biru. Di situ beliau nggak ngomong nggak apa, ya pikir saya
Saya masih positif sih. Pak sama masih saya panggil sama ibunya juga. Jangan merem. Jangan tidur. Anaknya kan bingung tuh si anaknya tuh. Suruh panggilin tetangga. Karena si anaknya nggak bisa bawa mobil, Bang. Minta tolong bawa ke rumah sakit. Mudah-mudahan masih bisa selamat. Panggil lah tetangga tuh, nggak ada yang keluar, Bang. Padahal itu posisi udah pagi. Artinya habis sholat subuh tuh. Udah pagi. Nah, barulah kisaran jam 5 lewat lah. Itu ada tetangganya yang keluar. Megang beliau. Terus diangkat sama saya juga, bawa ke mobil. Itu posisi di mobil sebenarnya udah nggak ada, Bang. Udah nggak selamat. Kenapa sakit apa saya juga nggak tahu, riwayat sakitnya saya juga nggak tahu apa. Intinya beliau nggak selamat. Bayangin, Bang, orang yang baru nyapa saya tuh, nggak lama, kisaran 5-10 menit, itu tiba-tiba orangnya meninggal. Gimana perasaannya? Baru kali ini saya ngerasain kayak gitu. Dan itu yang punya rumah, pemilik rumahnya. Saya kerja sama orang yang tiba-tiba besoknya meninggal. Dan meninggalnya setelah nyapa saya lagi. Sampai sekarang saya masih kebayang-bayang tuh almarhum. Wajahnya, segala macam. Paginya kan, pagi semua ya diumumin lah di masjid, segala macam. Tetangga-tetangga juga pada bantuin. Ya saya juga sempat bantuin masang tendanya juga kan, tenda. Karena kan ada tenda RT tuh kan, Bang. Saya bantuin masang tenda. Ya alhamdulillah kanopi udah beres tuh, Bang tuh. Udah beres alhamdulillah. Udah nggak ada kejadian apa-apa. Saya ikut tahlilan almarhum dari 1 hari sampai 7 hari tuh, Bang. 1 hari ke 3 hari nggak ada masalah, alhamdulillah, Bang. Saya nggak ada apa-apa lah, nggak ada ya diganggu atau apa. Tapi di hari ke-7, Bang. Saya kan ikut tahlilan tuh, Bang tuh, tahlilan. Ya habis tahlilan saya ikut pengajian juga lah, ikut ngaji. Pulang tuh saya, Bang, habis tahlilan tuh. Kisaran ada kali jam 11-an lewat lah. Karena situ kan masih rame. Tapi saya pulang duluan lah, pengen istirahat gitu. Karena sebelumnya kan siangnya saya kerja juga kan, Bang. Kan kalau kanopi almarhum udah beres, saya kerja yang lain, masang plafon waktu itu. Udah beres tuh, Bang tuh. Saya pulang habis tahlilan ke-7, habis ngaji tuh. Saya pamit, saya ke rumah, nyampe rumah, udah saya pikir nggak ada hawa apa-apa, saya nggak mikir apa-apa, ya normal aja gitu, Bang. Saya duduk tuh sambil ngerokok, Bang, lagi nyantai sambil mikirin ada kerjaan lagi nggak besok gitu. Ya anak istri sudah pada tidur semua, udah pada tidur semua, aman gitu. Karena kebiasaan saya kan, Bang, saya nggak tidur di kamar, Bang. Saya tidurnya kan di ruang tamu gitu, ngelempar aja lah, udah kayak gitu. Lagi enak-enaknya, Bang, saya megang HP tuh, Bang. Ya antara saya sadar atau enggak sadar, Bang ya. Oh, wa'lam, tapi itu kayak nyata banget, Bang. Itu kayak ada almarhum datang, Bang. Itu kelihatan jelas dan ngucap, Bang. Dia ngomong sesuatu, Bang. Dia ngomong gini, "Kang Aril, makasih ya." Udah gitu doang, ngilang tuh, Bang. Ya antara sadar nggak sadar saya ngelihatnya, cuman jelas tapi, Bang. Dan ucapannya pun saya dengar jelas itu. "Kang Aril, makasih ya." Nah, karena kejadian kayak gitu, Bang, besoknya saya tanya sama yang lebih paham lah. Karena saya juga penasaran. Saya baru kali ini kerja di rumah orang, ke konsumen. Saya digangguin kayak gitu, sosok-sosok kayak gitu, dari ya pocong, ya kuntilanak, ya genderuwo, sampai burung gagak. Itu kan bagi orang awam kayak saya nggak normal, Bang ya. Saya tanya tuh, Bang, sama yang lebih paham, ini kenapa? Kok bisa kayak gini? Sampai yang punya rumahnya pun tiba-tiba yang meninggal itu. Ya karena mungkin Pak Ustadznya pikirnya pengennya positif aja. Dia cuma bilang gini doang, "Udah, Kang Aril, pikir positif aja, yang negatif buang yang jauh. Intinya semua orang tuh bakal mati. Bagaimana caranya, itu Allah yang lebih tahu. Kapan waktunya, Allah yang lebih tahu." Pak Ustadz cuma bilangnya kayak gitu doang. Cuman saya masih bertanya-tanya, Bang. Ya karena kan janggal, Bang ya, bagi saya janggal sih. Ya entah apa yang terjadi, entah itu ya
pikir saya kan takutnya ada yang ngirim bang, takut apa atau apa. Udahlah saya pikir positif aja. Karena Pak Ustadz juga ngomongin kayak gitu. Iya, iya. Udah tuh alhamdulillah tuh bang, nggak ada masalah selama beres itu bang, udah almarhum tuh bang, udah tenang saya dapat kerjaan lagi, pokoknya nggak ada gangguan apa-apa. Tapi kirain saya udah di bagian situ aja saya dikerjain, saya ditunjukin sosok kayak gitu, udah kirain saya di situ doang. Nggak taunya bang, itu pindah ke kontrakan saya bang. Itu gimana awalnya bang? Awalnya saya tadi nggak percaya bang, nggak percaya karena yang diliatin bukan saya bang, itu yang diliatin anak saya bang, yang kedua. Ya umurnya kurang lebih 3 tahun. Yang namanya anak kecil bang, umuran segitu, kayaknya nggak mungkin bohong gitu. Apalagi saya nggak pernah nunjukin ke dia yang namanya bentuk pocong, sosok-sosok kayak gini nggak pernah ngasih tahu kayak gitu kan. Ya mana paham juga anak kecil kan bang. Itu di anak saya tuh bang, diliatin pocong, karena depan rumah kontrakan saya tuh bang, itu kan ada lapangan bang ya, ada pohon-pohon asem segala macem, rindang lah, banyak pohon itu. Kejadiannya pas saya nggak ada di rumah bang. Saya lagi kerja lembur bang, di kerjaan yang lain lembur. Tuh anak kan main tuh sampai dari habis maghrib main. Itu biasanya ceria bang. Kata istri saya, tiba-tiba si Alea tadi sore tuh diem aja di pojokan, nggak mau keluar. Saya pikirnya mungkin ada lagi berantem kali sama temennya bang ya. Mikir saya ke situ, udah nggak mikir yang negatif lah. Nggak lama itu perubahannya itu semakin drastis kesini bang. Satu kejadian, dia baru keluar pintu bang, baru keluar pintu rumah. Terus sama, saya juga lagi nggak ada, itu berapa hari sesudahnya bang ya. Saya lagi kerja, anak istri kan di rumah. Si anak saya tuh yang si Alea tuh bang, itu mau keluar rumah bang. Pas baru buka pintu, itu langsung lari masuk dalam lagi bang. Ditanyalah sama istri saya, dia lihat apa? Dia bilang, ya ada ini. Tuh di pohon sambil nunjuk tuh bang. Istri nelpon saya, ya Alea lihat lagi, ini lihat ini. Lihat apa? Ya, katanya sih putih gitu ya. Ya mungkin halusinasi anak kecil gitu. Udah ya pulang aja, pulang dulu. Pulang tuh bang, saya bang lagi kerja. Emang sebenarnya pengen lembur waktu itu karena kan saya borongan kan, dapat kerjaan borongan. Pengen dilembur, akhirnya saya pulang. Saya ke rumah, itu anak nyampe rumah, anak menggigil panas dingin bang. Yang pulang kayak gitu, saya ngeliat anak kayak gitu, keadaan kayak gitu, ya nggak sanggup saya. Kok bisa kayak gini sih? Ada apa sih? Kirain saya udah nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Ya bagi saya udah nggak ada yang aneh, udah kalau saya pribadi. Nggak taunya lari ke anak. Saya nggak tahu kenapa, mungkin saya ketempelan atau apa, saya nggak tahu. Saya coba nenangin istri sama ibu. Udah, ini nggak ada apa-apa, udah pikir positif aja. Mungkin kecapean karena kebanyakan main atau apa. Yang namanya kecil kan bang, aktif-aktifnya di umur segitu kan bang, main. Itu sakitnya itu bang, yang bagi saya sih ngeliatnya sih nggak biasa. Lebih ke takut. Jadi bukan sakit karena sakit bener sakit, kayak ketakut-takutan gitu bang. Dia yang tadinya biasa ke kamar mandi sendirian bang, ini nggak berani. Yang biasanya berani jadi nggak berani. Dan keseringannya tuh cuma ke pojok tuh bang, jadi kayak tidur ke pojokan kasur tuh bang, diem gitu bang. Yang biasanya aktif banyak omong, diem aja bang. Saya cobalah, karena orang tua juga neken juga kan, coba cari-cari ini nih, takutnya kenapa-napa. Ya karena saya mikirnya udahlah positif aja, cobalah saya ngaji di rumah, biar di rumah tuh hawanya positif, biar nggak ada yang nongol-nongolin lagi ke anak gitu. Nah, satu kejadian bang, pernah malam itu bang, anak saya kan masih sakit tuh. Saya penasaran bang, ya nantangin sih, nggak penasaran, cuma penasaran ada apa sih, kok tiba-tiba yang kontrakan yang tadinya nggak ada apa-apa gitu, kok anak
diliatin kayak gitu terus. Penasaran saya tuh bang, malam-malam bang. Coba saya begadang lah sampai pagi. Pengen tahu ada apa sih ini. Malam saya nggak tidur tuh bang, emang sengaja tuh bang. Itu kan posisi kontrakan bang, emang kamarnya dua bang ya. Yang satu tuh emang nggak ditempatin bang, jadi cuma buat pajangan doang satu kamar tuh. Ya katanya sih orang tua kan sama anak saya yang pertama atau yang udah gede nggak mau tidur di situ. Ya alasannya sih ada yang aneh gini semenjak adeknya itu sering lihat-lihat kayak gitu. Ada suara lah, ada inilah, ada itulah. Penasaran saya bang. Saya pantengin tuh kamar tuh bang. Sempet sih saya pernah sekali juga tidur di situ, tapi nggak ada apa-apa. Tapi pas saya tidur di ruang tamu tuh bang, saya nungguin malam itu bang. Itu karena posisi pintu kamar itu kan bang nggak rapet bang. Atas itu agak rapat, cuman bagian bawah agak longgar dikit bang. Jadi kalau dari luar tuh dari ruang tamu tuh masih kelihatan kamar itu dalamnya, bagian bawah. Itu antara saya sadar nggak sadar bang, lagi enak-enak ya lihat main HP itu kayak ada kepala, ada orang merhatiin saya bang. Itu pas di kamar bang. Pas banget di kamar bagian bawah tuh yang di pintu tuh kayak lagi tiduran tapi mukanya ngeliat ke saya. Wujudnya sih kayak perempuan sih bang, tapi cuma kepalanya aja. Kaget saya tuh bang tuh. Ya kaget ya takut lah apa tuh. Tapi penasaran saya bang, karena kan yang diliatin cuma kepalanya doang. Ini takutnya boneka atau apa. Tapi tadi kan kalau emang boneka emang nggak ada, tadi sore tuh nggak ada. Saya beraniin diri tuh bang, karena kan saya mikirnya kalau saya takut ya anak-anak juga takut juga nantinya kan. Masa ya bapaknya ikut-ikutan takut ya. Cobalah saya berani tuh bang. Saya buka kamar tuh bang, pintunya bang. Itu nggak ada apa-apa. Padahal tuh bang, itu jelas tadinya bang. Di bagian pintu yang ngelonggar itu bang, itu saya lihat jelas itu kayak kepala, ada rambutnya juga. Tapi mukanya nggak pucet ya, muka pucet tuh bang. Kayak mata itu saya lihat tuh kayak nggak ada matanya. Jadi cuma putih gitu aja. Tapi pas dibuka tuh kamar nggak ada apa-apa bang. Itu kan ada lemari bang tuh, saya bukain lemari juga nggak ada apa-apa. Saya tutup lagi, tutup tuh bang. Sempet saya ngomong kalau mau ganggu jangan ganggu anak saya, udah bapaknya aja. Kalau nggak mau pindah dari sini, nggak mau pergi dari sini, saya panggil orang gitu, suruh usir nanti. Sambil mengucap kayak gitu bang, karena saya kesel kan, anak sampai ditongolin kayak gitu sampai sakit tuh bang. Ya siapa yang tega gitu. Akhirnya saya bukan nantangin, artinya ini sendiri tuh. Apa sih namanya kayak ngegerutu gitu sendiri bang, karena kesel juga. Kirain saya digituin bakal pergi. Nggak taunya malah ngewujudin bang. Itu di rumah tuh, di kontrakan tuh bang. Itu kan di dapur tuh bang ada kursi. Setelah saya buka itu pintu kamar itu kan bang, di dapur kan ada kursi itu. Saya lihat di kamar udah nggak ada, saya balik lagi tempat tidur kan di ruang tamu. Posisi tidur saya tuh ngadep kamar mandi, dapur ini. Dapur itu ada kursi bang. Itu jelas sosoknya bang, kuntilanak lagi duduk bang di kursi itu bang. Jadi yang saya lihat di kamar tadi pindah ke kursi. Kaget ya, astagfirullah nyebut. Apa ini tuh yang dilihat sama anak saya tuh? Kalau yang dilihat ya gini ya wajar, sampai sakit takut anak kecil. Saya aja sampai ketakutan sampai merinding bang. Merinding saya bang tuh, sampai nggak bisa gerak tuh bang. Saya mau nyebut, mau ngucap, nggak bisa. Itu dibikin nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi anehnya mata nih bang, nggak mau merem bang. Kan karena gampangnya logikanya kan bang, kalau takut ya kita merem kan bang. Jangan dilihat itu malah saya melek, saya ngeliatin aja. Itu yang tadinya di kamar itu saya ngeliat kepala yang nggak ada mata, cuma bola putih doang matanya bang. Ini ada wujudnya bang. Jadi muka itu ada tapi pucat bang. Dia natapnya ke saya. Saya nggak tahu
dia kenapa natepin saya kayak gitu. Mungkin anggapan dia saya nantangin. Kan cuma gertakan doang bang, kayak ya namanya orang gerutu lagi kesel gitu, anaknya dibikin sakit gitu. Itu jelas banget bang, itu sosoknya kuntilanak, rambutnya itu panjang itu sampai ke bawah bang. Bentuknya nggak normal sih bang, kata saya sih bang, ngeliatnya sih nggak normal. Soalnya kalau umum orang tuh bang, ya paling 1,5 atau 1,7 lah. Ini agak tinggi. Jadi kursi itu kelihatan kecil, didudukin tuh kecil. Saya mau merem nggak bisa tuh bang. Nah dalam hati alhamdulillah tuh bisa nyebut saya bang. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Diam saya, alhamdulillah bisa merem. Bisa merem, saya nyebut dalam hati. Kalau badan nggak bisa ngapa-ngapain bang. Itu dibikin gemeter, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Tapi alhamdulillah saya bisa merem bang. Merem, saya nyebut dalam hati, ya Allah, tolong sih ya Allah, buang yang kayak gini nih, ilangin dalam hati. Alhamdulillah saya nyebut, saya baca ayat kursi bang, alhamdulillah saya dibikin inget bang. Saya nyebut sambil baca ayat kursi dalam hati, saya buka mata, alhamdulillah udah hilang bang. Itu ngilang sendiri, udah nggak ada. Udah tenang tuh bang. Ya ketemu pagi, biasalah normal gitu. Normal, anak tak lihat tuh udah ada mendingan panasnya. Dan saya juga udah mulai belajar sering ngaji lah di rumah. Saya ngaji di rumah, yasinan kadang sama anak istri saya ajarin, artinya biar bareng-bareng ngaji di rumah. Yuk biar yang negatif itu hilang lah. Seringan kayak gitu, sering ngaji sama anak sama istri, udah tuh sehari 2 hari nggak ada masalah, aman bang. Anak saya juga udah mulai sembuh. Nggak taunya bang, seminggu setelah anak saya sembuh, anak saya diliatin lagi. Apa itu bang? Itu pocong bang. Dan pocongnya tuh sama kayak apa yang saya lihat di rumah waktu saya pernah kerja itu bang. Yang Pak Ari yang meninggal bang, almarhum Pak Ari. Itu sama bang pocongnya. Ternyata anak saya juga ngelihat kayak gitu. Itu baru sembuh seminggu bang, diliatin sosok kayak gitu lagi. Sakit lagi bang anak saya. Dan ini lebih lama sakitnya. Nggak normal kayak, ya kalau orang sakit panas dingin biasa anak kecil bang paling dikasih obat ya sembuh bang ya. Ibaratnya ada perubahan lah. Anak saya dibikin sakit hampir seminggu bang. Sampai kurus banget. Sampai mata ini sampai celong gitu bang, celong. Sampai saya juga mikir, ya Allah, takutnya kenapa-napa doang. Saya takutnya anak saya nggak selamat gitu. Padahal sempet saya udah berobat segala macam. Pokoknya dikasih obat, berobat juga ini kata dokter sih bilangnya ya sakit biasa. Tapi ya masa sampai dibikin kurus sih bang, sampai kurus gitu, sampai mata nih bang celong gitu bang, celong. Padahal dia gemuk tuh dia bang. Artinya ngisilah badannya. Dan sering nangis bang sekarang. Nangis sendiri nggak jelas. Saya coba tuh bang, nanya sama orang yang lebih paham kayak gini. Minta tolong, kalau emang ada, tolong usirin. Ya mudah-mudahan sih nggak ada masalah gitu. Kalau udah diusir, bukannya tambah beres, ya malah tambah jadi bang. Sering nongolin ke anak saya, bahkan bukan cuma anak saya pun sering ditongolin. Itu pocongnya sama bang, kayak yang di rumah almarhum itu bang. Sama, yang mukanya hitam, yang matanya tuh nggak ada tuh bang, yang kayak bolong gitu bang. Itu sama tuh bang. Udah saya pusing, karena mikirin anak juga sakitnya nggak sembuh. Akhirnya saya putusin bang, karena mikir anak sakit-sakitan terus. Saya pindah kontrakan aja bang lah. Saya pindah, karena posisi pindah itu kan saya nggak nyari-nyari tuh bang, nggak ada kepikiran nyari, mau nyari yang kayak gimana. Yang penting pindah aja dulu lah, ngamanin anak ini biar nggak digangguin sosok kayak gitu lagi. Saya pindah ke tempat yang baru, saya pikir aman bang, nggak taunya ini lebih parah dari yang sebelumnya. Dan sampai sekarang
Saya cerita, saya ngobrol sama abang nih. Saya cerita kayak gini, anak saya masih sakit, masih digangguin. Ya mudah-mudahan dengan saya cerita ini, saya pengennya pulang tuh anak saya udah sembuh. Ya saya nggak tahu ke depannya kayak gimana. Yang penting saya belajar berpikir positif. Ya tapi tetap yang namanya orang tua ya bang ya, ngeliat anak keluarga digangguin kayak gitu. Dan yang tempat yang baru nih bang, bukan cuma anak saya yang ini, yang ketiga ini, yang kedua ini, ya kakaknya, ya istri saya, ibu saya pun dibikin sakit. Karena salah saya sih nggak lihat-lihat dulu posisi kontrakan yang baru ini bang. Ya kurang lebih kayak gitu bang, karena ini kan saya juga nggak tahu kalau gitu ke depannya kayak gimana. Saya nggak tahu. Saya masih bertahan di situ. Kontrakan yang baru pindah, apa mau pindah lagi? Saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan sini yang terakhir. Saya pengennya, saya nggak mau digangguin kayak gitu lagi. Ya pulang dari sini saya ada rencana pengen ketemu sama guru ngaji saya. Saya pengen ketemu, saya pengen nanya-nanya kenapa kayak gini nih, sampai kayak gini. Saya nggak mau keulang lagi lah. Saya pengen semuanya sehat, anak saya nggak diganggu, pengen aman semua. Paling itu yang bisa saya ceritain bang. Berarti bisa dibilang sampai sekarang ini Bang Ari masih diikutin ya? Masih bang. Tapi Bang Ari sempet nanya gini ke orang yang ngerti, kenapa abang sampai sekarang diikutin nih? Kan berawal dari yang pasang kanopi ini nih. Jawaban orang yang saya tanya itu bang, itu cuma suruh pikir positif, ya paling suruh ngaji, suruh sholat yang rajin gitu. Ya katanya ada yang bilang satu, katanya ada yang ikut. Ya entah kenapa dia ngikut saya juga nggak tahu. Entah saya berbuat salah atau apa. Saya sempat nanya sama salah satu ustadz. Ya takutnya saya pernah ngelakuin sesuatu atau apa. Ya takutnya Pak Ustadz kan bisa ngelihat lah, takutnya bisa ngelihat. Ya tolong kasih arahan ke saya harus ngapain. Ya cuma itu doang jawabannya. Jangan lupa, jangan tinggalin sholat. Kalau kerja, waktunya azan, istirahat, harus kenal waktu. Mungkin akhirnya saya kepikiran. Mungkin kesalahan saya kerjanya nggak pernah kenal waktu. Ya mungkin ada makhluk-makhluk yang kayak gitu yang ngerasa keganggu. Nah kan tadi Bang Aril bilang nih, anak, istri, ibu sakit nih karena dampaknya. Nah ini kalau boleh tahu sakitnya gimana nih Bang mereka ini? Kalau yang kakaknya sama adanya yang bungsu sama istri saya, ya hitung wajar sih, masih hitung wajar, cuman sakit-sakit biasa. Cuman semua sakit anehnya tuh bang. Barengan gitu ya berarti ya? Barengan. Bahkan saya pun sempat sakit bang sebenarnya. Ya saya beban pikiran juga ya, mungkin kalau saya mikir kan, ya sebagai orang tua saya nggak mau bikin tambah takut keluarga kan. Udahlah saya pikirin positif aja biar suasana rumah tuh kebawa positif juga gitu. Biar nggak kebawa takut. Meskipun saya ngelihat kayak gini, saya kan nggak cerita sebenarnya. Saya nggak cerita sama anak sama istri, nggak cerita. Saya diam sendiri, saya ini sendiri gitu. Saya diamin sendiri karena pengalaman saya. Saya nggak mau anak saya kebawa-bawa takutnya juga. Yang parah tuh sebenarnya si Alea. Dia udah dilihat. Yang ngeliatin kan sebenarnya yang kedua ini. Yang sering diliatin itu. Bahkan dia sampai ketakutan, sampai ke pojok nangis-nangis sendiri nggak jelas. Ya dibilang nggak jelas, tiba-tiba nangis bang. Bayangin bang, nggak dimarahin, nggak saya apa-apain atau dimarahin sama ibunya atau diganggu sama kakaknya, nggak. Tiba-tiba nangis bang. Udah sempat dibawa ke medis itu bang, ke dokter? Alhamdulillah udah. Kan istri juga punya kenalan dokter juga kan bang, punya kenalan kayak bidan itu. Ya dikasih resep obat segala macam tuh. Ya masih. Terus kalau kata medis ini apa nih bang kalau kata dokter? Ya bilang cuma capean lah, kayak cuacanya lagi kayak gini lah, gini. Cuman saya anehnya tuh ini kayak nggak wajar gitu. Bayangin aja, kalau wajar panas dingin cuma panas dingin aja bang. Dikasih obat mungkin bisa besoknya atau lusa kan bisa agak mendingan. Ini kan enggak. Ada efek sampingnya itu, ada efeknya tuh yang jelas-jelas dia ngeliat-liat, dia takut sendiri, nangis sendiri. Itu kan aneh bagi saya. Ya mudah-mudahan sih di rumah, di kontrakan yang baru ini nggak ada apa-apa saya mikirnya kan. Ya salah saya juga sih, nggak ngeliat kondisi kontrakan yang baru.
Dan saya tanya-tanya ke tetangga-tangga juga, kontrakan yang baru ini udah lama sih sebenarnya nggak ditempatin. Ada pohon ini juga, pohon Kamboja itu, yang biasa di kuburan tuh Bang. Ya sempet sih pengen, ya mudah-mudahan pulang ini saya pengen tebang gitu. Takutnya dari situ juga. Tapi pernah sekali malam Bang, waktu itu anak saya masih sakit. Saya ngerokok di depan rumah Bang. Kisaran jam 12:30 apa jam 1-an lah kurang lebih itu. Karena saya nggak ngeliat jam. Saya ngerokok sambil mikirin anak gitu. Kok sakitan terus gitu. Soalnya belum pernah Bang ngalamin anak sakit-sakitan kayak gini. Kalau sakitnya wajar sih nggak masalah. Karena udah seringnya kan kalau nggak kita bawa ke karungan biasanya diurut atau dikasih obat tuh udah mending. Ini kan beda sampai kurus. Udah agak mendingan, udah sehat, dibikin sakit lagi. Kan aneh Bang. Pernah saya lagi mikir di depan rumah, lagi ngopi, lagi ngerokok. Itu kayak ada yang manggil. Suaranya sih jelas Bang. Real. Itu suaranya kayak bapak-bapak. Suara bapak. Bisa dibilang ini pertama kali ya ngalamin kayak gini ya Bang Aril ya? Baru pertama kali. Nah, sebelum kejadian yang pasang kanopi ini, Abang sempat ngalamin juga kejadian horor? Atau sesudah ini sempat ngalamin lagi? Bahkan mungkin pas Abang waktu masih jadi kaligrafi gitu? Sempet ngalamin kayak gitu, cuman nggak diwujudin Bang. Oh, semua ya suara-suara Ya atau cuma apa? sekedar ya hawa ya perasaan doang, nggak sampai diwujudin kayak gini. Oke, mungkin cukup sekian kisah pengalaman dari Bang Aril ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Dan hari ini kita kedatangan Aril. Bukan Aril yang penyanyi itu sob. Itu Ariel Noah. Dengarlah Badru suara. Bukan Aril yang itu. Dan ya bisa kita ambil segi positifnya dari kisah Bang Aril ini. Tetap semangat para pejuang keluarga karena perjuangan itu nggak ada yang mudah gitu. Jadi butuh pengorbanan, butuh waktu, dan butuh segala sesuatunya. Jangan lupa 5 waktunya sob. Perkuatkan iman dan Islam kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.